Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Hari ini kita membahas bagaimana evakuasi, konsep ya, bukan pelaksananya, konsep supaya kita paham ya bagaimana evakuasi lift yang kalau manual maintenance-nya, operation-nya tidak bisa digunakan, jadi kita harus sistem mekanik manual ya untuk membuka brake. Ya, ini contohnya tadi engkelnya sudah saya tunjukin, kemudian ini konsepnya, ini lift tipe lama ya. Itu ongkel warna kuning itu ongkelnya. Nah, ini sistem. Nah, di sini kita pasang ada namanya safety ya, switch ya. Jadi ini switch untuk ketika kita mengoperasikan ini, switchnya ini bekerja dalam arti ada hal yang perlu diamankan ya. Nah, kemudian kita berbicara dari sistem namanya, kalau misalnya tadi safety governor bekerja, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk membuka brake ini. Nah, ini brake, ini ada switch brake, ini switch brake. Saya tunjukin ini adalah switch brake. Switch brake ini adalah memberikan status ya untuk buka tutupnya brake ya. Jadi brake ada kiri kanan ya. Kita perhatikan ada settingan ini spiral untuk jarak antara kanvas dengan suatu sistem puli ya yang bergerak, yang berputar. Nah, di sini kita perlu memahami ketika terjadi banyak hal ya. Kita lihat di sini dia ada jarak antara kanvas atau sistem brake ke sistem yang untuk puli yang berputar ya. Jadi, nah ini ada tipis ya, jaraknya pasti ada. Nah, kalau saat terjadi dia ngebrake ataupun ngerem, udah sistem nggak bisa digunakan lagi, sistem kontrol nggak bisa digunakan lagi, mau nggak mau kita evakuasi seseorang yang terjebak di dalam lift ya, itu perlu kita gunakan dengan teknik evakuasi dengan sistem tadi engkol tadi ya. Nah, ini HRD ini misalkan PLN mati ya, PLN mati, tiba-tiba lift itu berada di antara pertengahan lift, misalnya lift lantai 2 dengan lantai 3, jadi nggak pas, nggak leveling. Nah, bagaimana kita kalau sudah sistemnya nggak bisa dikerjakan semua, mau nggak mau kita melepas brake-nya secara perlahan-perlahan supaya lift itu bisa cari leveling ya. Ini jadi saat ngebrake itu ada kekuatan yang apa? Ini ada penahan support dan fiber atau kita bilang rubber untuk menahan sistem lift ya. Kemudian ada wire rope-nya. Wire rope-nya itu yaitu antara car dengan CWT itu dari titik mati, ini titik mati ke sistem car dan sistem CWT itu balance-nya ada. Nah, perlu diperhatikan saat kita misal car itu berada pada sisi di bawah CWT ataupun di atas CWT, kita harus pertimbangkan untuk melepas brake-nya. Jadi harus pelan-pelan, butuh beberapa orang untuk melakukan evakuasi ini, teman-teman. Jadi teman-teman dapat melihat dari titik mati ini sistem puli ataupun sistem wire rope ya. Di sini ada wire rope di sini ya. Kita lihat dari alur dari puli ini ya. Puli ini kan berputar, akan membuat sistem wire rope ini akan berjalan ya sesuai dengan kebutuhan dari operator dari COP, misalnya mau minta lantai turun, mau lantai naik, itu seperti itu ya. Nah, yang di sini yang kita perlu bahas tadi adalah bagaimana kita memahami kalau misalkan evakuasi itu sistem panel kontrolnya nggak bisa lagi, terus kemudian sistem manual operation di car nggak boleh, di ruang mesin lift nggak bisa juga digunakan ya. Akhirnya kita harus melepas sistem ini, sistem brake itu bisa lihat ya, sistem brake. Nah, ini kita gunakan suatu konsep bagaimana melepas brake dengan menggunakan ankle dengan proteksi beberapa switch safety ya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih teman-teman.